Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Hura Hura Club. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Ini klub apa? Klub kesenangan, Cing. Hura-hura. Dia ketahuan kan. Kalau huru-hara ke keributan. Keributan. Ini kesenangan. Kesenangannya karena apa? Jelasin, Bud. Ya, mancing doang. Iya. Maksudnya kesenangan apa nih? Dulu jelasin tuh. Klub buat bersenang-senang atau klub yang menciptakan kesenangan? Klub yang menciptakan kesenangan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi. Jadi konsep-konsep Bahasanya minta jatah demokrasi. komisaris ini. Iya. Klub-klub demokrasi nih. Klub demokrasi, tapi kita menyuarakannya dengan karya seni, Cing. Sedap. Karya seni apa? Karya seni kan banyak ngelukis Oh, loh. seni suara yang ditampilkan apa adanya, tapi kita bisa membawakan itu dengan sugesti mereka-mereka bahagia. Maksudnya sugesti mereka-mereka bahagia tuh gimana? Kita mengeluarkan suara dengan nada-nada yang kita keluarkan. Nanti akan jadi irama lagu yang nanti orang didengar. Ya. Menyugesti orang untuk bahagia. Menyugesti orang untuk bahagia. Suges. Berarti lagu-lagunya lagu-lagu. Nah, kalau lagu-lagunya kita banyak ya. Kita selama ini masih membawakan lagu-lagu orang lain di panggung. Oke. Tapi tentu dengan sentuhan kembali dari kita, misalkan kita remix ulang atau juga kita tambahin koreo sendiri. Hamil. Sebentar lagi ada pesawat lewat. Ini memang kedengeran kalau pesawat lewat ini. Hamil semua. Dekat Halim. Iya. Kayaknya Halim jauh deh. Anjing dong. Halim berapa bulan? Gitu. Apa? Halim berapa bulan? Hamil berapa bulan sih? Halim berapa? Ceng. Lupa lo ya. Oh berarti nge-mix lagunya diulang? Kita ada. Makanya ada DJ untuk nge-mix? Iya, ada DJ untuk nge-mix dan tapi kita juga tahu bahwa sebagai seorang performer kita juga harus punya karya. Karena itu kita juga rilis single dan mungkin juga nggak hanya akan satu single, setelah ini akan ada single-single lagi. Double dong kalau 2 aja enggak. Kalau udah ada lagi nggak single namanya. Double. Kalau 3 triple. Iya. Kalau 4 Kuartet. Udah sekarang single udah ada. Single udah ada. Udah rilis. Sudah rilis. Bisa didengar di segala macam digital platform aja. Bisa. Spotify. Kalian yang mungkin nggak percaya karena Dustin kan ngomong aja kan lebih banyak batuk kan. Iya. Tapi di situ dia batuk terus. Gak pakai ngomong. Dan batuknya kita bikin nada di situ. Batuk kita pakai ya. Batuk kita pakai malah. Dia opening sama closing. Ada. Main di mana? Nada apa? Di lagu judul lagunya apa? I sayang you. I sayang you. A.S.U. I sayang you. I sayang you. I.S. A.S.U. I sayang you. Asu. Iya. Betul. I sayang you. I sayang you. Nada dasarnya apa? Di re. Di re. Naik ke 3 oktav itu langsung kita. Dari re terus langsung naik 3 oktav. 3 oktav. Oke.
Bang Judika aja nggak ada, langsung naik 3 oktav loh. Makanya gue mempelajari musik bukan hanya nyanyi sekedar, tapi kita harus punya pola nada, tangga nada, gitu. angka dan balok itu harus kita pahami juga. Apa? Tangga nada, angka dan balok juga kita harus. Not. Sorry. Not banget. Lo waktu tek vokal, lo juga ada belajar solmisasi. Oh, domisol. Oh, domisol doang, nggak solmisasi. Lebih banyak loh, Cing. Domisol itu 3 nada loh. Iya. Solmisasi itu solminya doang Iya, sebenarnya. solminya. Ya. Sasi Cuman 2 itu nada. adalah prosesnya solmisasi. Proses. Oke. Jadi kita belajarnya 3 nada. Oh, iya. 3 nada itu ya. Dan emang pas rekaman kita cepet sih untuk nyari nadanya karena kita harus dipancing, ada gaetnya. Gaet nada harus misalnya tingginya segini kita bisa nyesuaiin tuh. Saya roller coaster lagi jalan berdua nih. Emang ada kiri kanan roller coaster? Di Ada. mana? Ayo. Kalau lo emang nyari roller coaster yang jalan kiri kanan, 2 roller coaster atau? 2 roller coaster jalan. Mana ada di mana? Roller coaster mana? Universal. Cing. Universal Studio. Emang 2? Jadi kan setahu kita. Tin, yang ini nggak bisa backup. Ini bingung juga ya mau bantuin. Nggak bisa backup nih, Tin. Padahal kita tadi udah meeting, kita harus sepakat. Ngelawan Cing Abdel agak berat nih kan. Cuman yang ini gua nggak bisa bantu nih. Nih, gini Cing, kalau jelasnya relnya 1. Yang buat jalannya itu 2 gitu. Relnya 1. Rel 1. Oke. Terus dia gini nih, gitu. Sini duduk. Oh, orangnya Tempat ada duduk. 2. Tempat duduknya. Tapi roller coasternya 1. 2 row. Cuman misah dia. Kan biasanya kan dempet gini ya, deket. Ini misah gitu. Kayak Jadi ada yang 2 row ketapel. gini nih, Cing. Iya. Jadi 2 row gini dia, tapi di 1 rel. Di satu Ada? rel. Ya makanya kan saya nanya itu. Lah, universal tadi. Universal Tadi kan aku saya itu. belain loh, ternyata nggak ada. Universal yang wahananya warna putih itu style saya kayak gitu. Warna putih. Yang di Jepang, Cing. Oh, yang di Jepang. Ada warna putih. Terus itu karakter siapa lupa ya, Cing ya. Cuman dia gitu modelnya. 2. 2. Ini kan lagi nanya soal Iya, rekaman. ini. Kenapa jadi ke anime? Ya, dia pasti punya jawabannya. Iya. Kenapa ke roller coaster? Karena kalau kita gambarin misalnya nadanya lagi naik, dia juga ikut naik, jadi sama-sama. Karena ada pancingan tadi. Iya. Metronom. Jadi dia kalau rekaman emang ada pembisiknya, Cing. Supaya nadanya tetap terjaga. Dia Iya, bisa ikutin tapi dari nggak sini. boleh. Tapi cuman boleh dia yang denger karena takut bocor ke mic yang buat nge-record suaranya dia. Jadi kalau orang-orang kalau rekaman pakai headphone untuk dengerin musik, kalau dia rekaman pakai headphone untuk dengerin pancingan. Jadi headphone musik satu buat dengerin pancingan kupingnya. Gokil. Kayak gitu, Cing. Mahal. Ini yang paling mahal di Ura-Ura Club Iya, justru. karena headphone-nya harus khusus. Iya modelnya. Ya harus bisa 2 kan biasanya kan 1 headphone cuma 1 suara. Ini main 2 gitu, Cing. Kiri kanan left right-nya nih. Iya, left rack-nya. Jadi si left Itu sini. ya, left itu. Left sini biasanya pancingan, rack-nya kita emang denger nada yang bakal nanti kita bawain. Gokil emang hura-hura nih. Sebelum lebih jauh ya, kita perkenalkan dulu personilnya. Ada Dustin, ada Budi, ada Jenda. Ini 3. Ada satu lagi, Cing. Ada satu lagi. Perkusi kita cewek. Perkusi cewek. Ya, Lagi berhalangan. Lagi berhalangan. Kurang sehat. Ya. Kan halangan nggak hanya. Ada banyak halangan. Enggak dia. Lagi nggak bisa hadir Lagi aja. kurang sehat. Jadi ya. sebenarnya berempat. Berempat. Ada yang perkusi. Ada perkusi. Oke. Buat pemanisnya kan cowoknya nggak ada yang ganteng nih, Cing ya. Iya kan, kita taruh cewek buat pemanisnya. Oke. Namanya Anggi. Anggi. Yang perkusi itu. Apa? Namanya? Drum band. Bukan. Dia yang duo kursi. Dulunya ya, Iya, dulunya yang duo Bidadari percussion. Angel sih. Angel. Ya. Percussion. Tahu, Cing itu, Cing.
Ya lo ngeremehin gue, Tin, kalau gue tanya musik. Iya. Kaosnya aja sangar-sangar itu Cing ya. Kaosnya apa? Ini. Bass Cing ya. Iya, bass rock. Tentang atas. Bus dong itu bus kalau patas. Bus Y. Oh, yang Angel Percussion. Iya. Satu tapi nggak dua-duanya kan ini Satu. dua kan? Iya. Ini si Angginya. Anggi. Oke, jadi dia main ininya live. Ngikutin musik yang sedang berputar. Betul. Anjay, sulit dong itu. Itulah Cing, makanya kita bentuk grup ini supaya kita bisa menyadari satu sama lain gimana enaknya nyari nada. Ini aku bingung nih, Cing. Iya. Maksudnya. Jadi kan tadi kata Cing sulit. Iya kan, karena ya kalau yang dari musik udah ketahuan, temponya nggak bakal berubah sama sekali. Benar. Dia ngikutin susah, Tin, supaya nggak lari temponya. Oh, karena nggak tahu kenapa dia punya feeling buat ngikutnya sama ya, tempo. Dia punya feeling buat ngikutnya sama. Kita yang kadang Iya. feelingnya kemana-mana. Kalau gue masih bisa nyesuaiin. Aku masih. Kalau gue punya feeling, Justin sebentar lagi keluarin nih. Aduh. Tapi ide bikin, ini kalau yang kayak gini udah ada belum contoh sebuah kelompok yang seperti ini? Banyak Cing. Oh banyak. Banyak tapi belum ada yang ada perkusinya lah. Oke. Hanya DJ setnya aja. Oke. Gitu. Iya, Nah, kita ini Biasanya memang salah satu formulanya yang 3 ya? Ya, cuman DJ set, lead vokal. Oke. DJ set penyanyinya gitu lah gitu. Cuman yang ada instrumen perkusi di DJ set ini baru kita aja di Indonesia. Jadi pengembangannya berarti ini. Pengembangannya. Kalau beda sama yang lead karaoke lain, si perkusinya ini. Perkusi dan Dustin sebenarnya. Aku yakin siapapun di luar sana tidak ada yang punya lead vokalnya kayak Dustin. Yang mana ketika dia belum nyanyi batuk sekalipun sudah menghibur. Orang-orang kadang malah nggak nunggu Dustin nyanyi, kadang nunggu batuk dong Tin. Iya Cing. Itu aset dan maksudnya batuknya kan original dia. Nah tuh. Bukan yang Dia tinggi, frekuensi tinggi ya, kayak 12 nadanya kHz ya. tinggi. Iya. ini tadi Lebih ke ngeces-ngeces dia. C major -8 ya nadanya ya. Di 3 gua. Oh di 3. Oh, 3. Tadi re loh, re itu di 2. Iya. Iya. Do, re, 2. Dua. Dua. Naik 2 berarti ya. Iya. Jadi awal terbentuknya gimana nih? Awal terbentuknya sebenarnya sebelum formasi kita yang berempat ini, Butski dan teman-temannya sudah menjalankan Hura-Hura Club dengan formasi yang berbeda. Udah. Jadi 2019 tuh Hura-Hura Club ini udah terbentuk, Cing. Oke. Nah, berjalannya waktu, Covid kan, kita sempat vakum tuh dulu kan pas Covid nggak ada off air lah ya Iya. dulu ya. Vakum, terus yang lainnya itu ada kesibukan masing-masing, terus ada tawaran manggung lah setelah Covid. Cuman kan ada personilnya nih, Iya. sisa gua doang lah gitu Iya. ya. Coba kontak Dustin deh kayak gitu. Waktu itu Kok lo tau Dustin? waktu itu kan sempet pas Covid itu kan dia nongol terus kan ya. Iya. Kayak wah ini seru nih kayaknya nih orang nih. Oh, tapi belum pernah Belum pernah kenal. Oke. Iya. Terus kontak ke manajernya dulu. Oh mau Pak anaknya kata dia kan. Oke kita ketemuan di tahun baru ya. Postblok. Di post blok tahun baru waktu itu. Tahun baru 2022. 2022. 2022. Tahun baru 2022. Kita coba nih Dustin masuk. Yang anehnya tuh tadi tuh sepi banget, Cing. Karena kan tahun baru kan banyak acara ya gitu ya. Jadi kita datang jam berapa ya? Jam 9 ya waktu itu ya. Jam 9 tuh masih lowong gitu. Kapasitas itu 3.000-4.000 orang lah. Pas kita tuh main tuh jam 11 ya kalau nggak salah Iya, ya. mau deket-deket, Mau deket-deket tahun baru. tahun baru kan. Pas kita turun mau ke stage gitu itu ternyata udah full. Yang dari cuma beda 2 jam gitu kan. Nah, Iya. langsung kayak ada feeling kayaknya cocok nih. Karena auranya beda gitu kan, istilahnya pas ada Dustin, ada ini kayaknya wah seru nih. Nah, Dustin jalan, ketemu Bang Jenda, itu pun ketemu Bang Jenda tuh nggak sengaja emang ya di Bekasi, kita lagi ada acara festival musik di Bekasi, kita main. Udah pada Dustin juga? Udah. Oke. Bang Jenda datang waktu itu, lagi mau makan kalau nggak salah ya. Ya lagi main lah. Lagi main di situ, terus kayak
manajer kita Om Robert kayak nanti Jenda ikut ya naik ke panggung gitu. Oh ya udah silakan gitu. Naik. Wah, seru juga nih. Udah tuh mulai tuh kita rancang untuk gimana kalau jadi member nih dua ini gitu kan. Kita patenin. Ternyata berdua mau kita tetap pakai nama Hura-Hura Club karena kalau nama band kan susah Cing ya. Kalau mau ngulang lagi dari nol lagi kan. Nah, cuman pas kita ngobrolin ini kayaknya harus ada pemanisnya nih, satu orang, jangan cowok lagi gitu kan. Istilahnya ya inilah ya, gelap-gelap semua begini kan cowok-cowoknya kan. Cari deh. Nah, Anggi ini salah satu yang kita seleksi lah dari beberapa kandidat waktu itu. Oh, tapi memang untuk perkusi? Enggak, kita tuh waktu itu nyarinya yang istilahnya pemanis cewek yang bisa nyanyi. Itu dulu tuh waktu itu. Terus tiba-tiba Anggi ini kan karena dari temenku kan. Dan dia bisa perkusi nih, ada keahlian lain nih. Wah seru juga ya, belum ada nih di Indonesia nih untuk cewek bisa nyanyi, main perkusi. Akhirnya coba tarik deh, kita workshop dulu, coba gitu. Akhirnya nyambung lah kita berempat, jalan sampai sekarang. Itu sejak kapan tuh? Udah 2022 berarti ya. 2022 udah berempat? Udah berempat. Udah, 2022. Oke, rilis lagu? Kemarin 22 Mei. Oh baru ini? Baru ini. Dari 2002 ke 2025 tuh kalau manggung yang bawain lagu orang? Masih bawain lagu orang. Bedanya sama yang karaoke biasa apa sih? Dari lagunya ya? Lagunya? Dari lagu kita udah pasti remix ulang pasti. Sesama grup lead karaoke pasti remikannya pasti beda tuh. Oh gitu. Pasti karakternya mungkin ada DJ yang pengen lebih kuat di bassnya atau lebih breakbeat atau ada yang lebih pengen koplo. Ada yang pure musiknya nggak diapa-apain juga ada. Jadi memang buat sing-along aja dia lagu-lagunya. Ada yang muter dari Spotify aja. Ada yang liriknya ya. Dari Spotify. Nah, itu kan sebutannya DJ karaoke ya. Itu sebutannya. Kalau kita ini sebenarnya kan DJ set ya sebutannya. Jadi bukan yang untuk karaokean sebenarnya. Tapi orang bisa sing-along. Maksudnya pasti musiknya dirubah tapi nadanya tetap. Nadanya tetap, cuman ornamen musiknya tuh ada tambahan dia, Cing. Sama kan kalau kita di panggung itu tadi selain Dustin batuk, perkusinya dia juga shining sendiri karena cewek sendiri. Dan aku spesialis gemulai biasanya. Gerak tubuh. Nah, itu yang diincar sama cewek-cewek biasanya, Cing. Tetap ya. Cewek-cewek yang ngincar tubuh lo ya. Aduh, istri nonton. Ya. Nah, breakbeat itu kenapa dipilih ini breakbeat? Mixnya gitu pakai breakbeat. Nah, jelasin dong. Lo kan dari segi lulusan ini kan, sekolah musik ternama kan. Lo pernah di Yamaha motor kan? Iya, lulusan IMI Cing dia Cing. Silakan jelasin. IMI singkatan dari Institut Musik Indonesia. Nah, itu benar tuh. Iya. Saya mewakili mereka ini. Lagu mana yang kira-kira di mixnya tuh pakai breakbeat? Oh ini pantasnya ini dikoploin dah kayak gini. Ini pantasnya ditechnoin misalnya gitu. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya yang pertama zaman era juga. Karena orang akan apalagi kan pasaran kita gadget nih ya, Cing. Pasaran. Pasarnya kita gadget. Nah, kalau gadget otomatis kan yang jedak-jeduk kemakan. Dan apalagi yang lagi FYP lagu-lagu itu yang akan nanti kita bawa. Karena di saat nanti kita manggung akan ada requestan itu, kita udah siap lagu itu. Dan selalu update lagu dan itu cocok untuk kita bikin remix lagu-lagu tersebut. Bukan hanya lagu itu, lagu-lagu kayak pop juga bisa di remix juga. Iya. Lagu apa misalnya contohnya nih? Lagu misalnya Ku Rela. Itu ada. Itu pasti banyak tuh. Itu ada. Pergi pagi, pulang pagi. Berarti dia nggak kerja tuh. Pagi dia pulang pagi lagi. Kalau pulang besok baru dia kerja. Gitu. Nah, itu kan di remixnya gimana? Di remixnya, nah yang di remix itu
kemungkinan ada topping-topping dari nada-nada yang emang harus dimasukin. Iya. Jadi pada saat dimasukin ada pembeda, ada yang jedak-jeduk itu yang tadi yang saya bilang itu jadi istilahnya orang bisa kebawa untuk joget gitu. Karena lagu kita kan untuk koplo juga kan kuat banget mayoritas ya Cing ya. Jadi kita memang ranahnya ke sana arahnya. Ke koplo, lebih ke koplo. Koplo ya kuat ya. Harus kita akui karena memang sekarang marketnya lebih banyak diterima untuk koplo, Cing. Iya, Cing. Tapi Lagu kan apapun dikoploin gitu, atau memang lagu koplo. lagu yang Jawa-Jawa. tadinya pop kita koploin, Iya, atau Cing. memang basicnya lagu Jawa koplo Cing. ya kita mainin. Halim apa Bentar, sih? ini kita ada pesawat lewat. Berapa Cing? Karena dekat Halim gitu dulu. Saya nunggu lewat lagi ya. Tektokannya nggak kena. Tinggi banget dia ada frekuensi. Iya. Nah, gue pernah melihat, menghadiri, terus pernah juga ngelit ini. Tapi kan yang nge-DJ orang lain tuh. Gue cuma hadir di situ gitu. Kadang-kadang belum kelar udah ganti lagu. Itu kayak gitu juga. Hampir semua setlist kita begitu, Cek. Begitu sih. Karena Kita nggak full lagu sih sebenarnya. nggak full lagu ya? Jadi Hampir kita semua lagu ngambil kayak gitu. hook-hooknya aja. Iya. Karena kan emang ada beberapa lagu yang kita memang hafalnya di bagian refnya saja gitu. Mungkin di awalnya kita lupa. Nah, kita berharap orang-orang sing along kan sama kita. Betul. Nah, karena itu kita harus pastikan bahwa lagu yang kita mainkan adalah lagu yang pasti mereka tahu part itu. Paling tidak ref ya. Betul. Iya. Paling tidak di refnya ya. Berarti kalau kita panggil si Hura-Hura Club ini, udah dapat DJ, dapat perkusi, terus LED harus ada dong. Visual ada. Visual juga lo yang bikin. Iya, kita ada tim produksinya, Cing. Oke. Untuk visual gitu-gitu udah ada. Untuk visualnya berarti sampai liriknya juga akan ada di situ. Nah, itu kalau misalnya lo nyiapin set atau bisa ada request di tengah-tengah lo main, ada request. Itu lo mainin bisa gitu atau Biasanya kalau lagi on stage kita udah nggak ada request. oke. Tapi untuk sebelumnya mungkin pas lagi deal-dealan sama manajemen ada request ya itu bisa. Karena kan kita harus bikin dulu kan remixnya kan. Gitu. Tapi kalau kebetulan Kecuali kalau lagunya kita ada, punya, baru punya kita remixnya, bisa kita tinggal masukin. mainin. Kalau ada request satu lagu yang belum di mix ulang, lo bikin Ya, Iya. kalau itu minimal H-2 lah. untuk mengerjakan itu. Untuk mengerjakan itu. Lu terlibat gak kalau dalam proses remixnya ini? Oke, saya terlibat untuk survei untuk ngedengarnya, Cing. Survei. Survei Buat ngedengar. buat ngedengar pas kedengar. Oh kayaknya masuk nih pas di bagian ini cengkoknya. Oh pas cengkok. Pas di bagian ini masuk nih buat nada apa dah koplo dimasukin. Itu kita ada apa dah opini di situ kadang. Ada opini di situ. Lo masukin kayaknya lebih bagus diginiin deh. Cuman untuk overall keseluruhannya, Cing. Overall, oke. At the end of the day. Yes. Goodbye. You know to Budi. Yes. Budi is mixing for music. Yes. In my country. In my country. Mungkin di luar negeri dong. Iya kan, besoknya mau ngejob aja pasti di luar negeri, pasti in my country. Iya. Iya. Bener. Jadi sebenarnya yang remix dari lu juga buat dibantuin ya? Sebenarnya ada tim. Jadi kalau misalnya aku lagi keteteran, biasanya ada tim juga gitu. Karena kita kan memang ada tim produser produksi ya, untuk tim musik ya. Untuk Iya, musik. Oh, iya. Dan sekarang kan semenjak ada Singa kan kita ada tim dari studio kan. Ada tim audio kayak produser, musik director udah ada semua sekarang. Iya. Jadi basicnya dulu emang lu DJ, Bu? Enggak. Tapi dulu ngeband, anak band. Ngeband. Oke. Jadi sebenarnya pas DJ ini dulu itu sebelum 2019 itu gue nih lead vokalnya sebenarnya Di band? di Hura-Hura. Oh, di Hura-Hura. Pas di Hura-Hura ini lead vokal. Ya. Nah pas setelah COVID kan personil hilang semua tuh pada sibuk masing-masing kan karena kan ya itulah ya COVID kan pada drop semua. Hura-Hura ada panggungan
Tapi nggak ada DJ-nya nih, mau nggak mau belajar waktu itu. Seminggu lah ya belajar ya waktu itu ya. Cepet ya, karena memang udah ada basic-basic musiknya. Iya. Iya. Kalau lo memang suka nyanyi. Betul, Ceng. Suka nyanyi dan bisa nyanyi. Bisa. Ya, sekedar bisa ya, belum mahir lah kayak penyanyi yang profesional itu. Sekedar bisa, Ceng. Maksudnya ya kayak Judika gitu kan lo bisa. Aduh ampun, kenapa jauh kali Kan contohnya. tinggi, suara lo tinggi. Iya. Ya kalau suara tinggi, mama aku lebih tinggi lagi, Ceng. Iya. Tapi cepet lah, apa namanya, ngeblendnya cepet. Cepat, betul, Ceng. Nah, Dustin nih, referensi lo tuh, referensi lagu-lagu lo tuh apa sebenarnya? Oh, Queen dia kayaknya nih. Referensi lagu ya. Iya. Grup band atau Oh, Laruku, Lara Kensil. Laruku Jepang. Yes, benar. Di Jepangan berarti lo. Di Jepangan suka. Oke. Karena dari suaranya yang mendayu-dayu itu agak bisa tuh buat ke saya bawain lagu itu dengan nada gitu. Ada di set ini ada. Nggak ada, tapi untuk nyesuaiin suara. Sabar, Ceng. Sabar. Langsung godek Cing. Cerita aja sih. Oke. Apalagi selain Laruku? Selain Laruku tadi lagu luar yang saya suka juga salah satunya jadi kebawa juga. Dibawain, bukan kebawa dong. Kayak itu seakan-akan nggak sengaja gitu. Kan harus dimix dulu. Berarti sengaja. Lagu apa? Justin Bieber. Baby. Itu sih kita bawain. Dan itu memang Dustin sendiri yang nyanyi. Dustin Bieber. Kalau saya Dustin Fiber, Cing. Oh, Dustin. Itu yang bawain tuh. Itu saya yang bawain dan itu liriknya gimana? I know you love me, I know you care, so we never, and I be there. You are my love, you are my heart, I never be apart. Iya kan? Itu part saya. Itu part lo. Ada lagi yang lain, lagu yang lain, yang partnya lo? Ada. Apa? Mau denger lengkapnya nanti harus datang ke Hura Hura Club. Cing. Gila. Cing, tanggal 9 preskon kita. Untuk rilis ini, untuk single ini. Single ini. 9 Juni. 9 Juni. Kita ada showcase launching lah. Di Tempatnya anjing banget. apa? Bajawa Kemang. Gila banget lagi. Gen Z banget dong ya. Iya. Enggak di Hype Depok. Ada kan? Ada Hype Depok, gue tahu. Ada yang deket, nyamarnya jauh. 9 Juni ada launching, itu boleh datang aja orang atau? Boleh, Ceng. Oh, karena itu klub gede juga sih ya. Iya. Si klub itu gede juga. Nanti kalau berkenan hadir dan bersempatan. Insya Allah jam Jam berapa ya? Jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Lo sekalian, lo ada showcase di situ? Iya, Ada. showcase si lagu I Sayang You ini. Oke. Tapi abis itu udah nggak main lagi? Main. Main. Kita ada perform. akan siapin beberapa setlist untuk perform. Oh, Adi, lo ada punya tempat, kan kalau DJ itu ada residence DJ ini, ada nggak sih kalau klub-klub gini? Banyak yang nawarin, Cing, kalau untuk residenan gitu Iya. ya, istilahnya reguler gitu Iya. ya. Tapi kitanya tuh yang kita nggak pernah mau ambil sih. Oke. Gitu, karena apa ya, eksklusivitasnya tuh jadi berkurang kan, jadi kalau Iya. reguler ya gitu ya. Jadi di event-event Ya, special kita event aja. ya special event aja. Itu Cing sampai kalau apalagi yang kalau kita ambil kebanyakan festival ya. Ya, festival musik Cing. gitu-gitu kita. Festival. Atau event corporate. Big Bang kemarin. Hah? Big Bang. Korea, bikin Korea. Big Bang Jakarta yang akhir tahun di J Expo. Oke. Lebih ke musik festival lah. Musik gitu. festival. Dan kita 17 Agustus kemarin di Kemerdekaan. Benar. Ya. Kita main juga alhamdulillah. Kita tapi upacaranya di Timika. Timika, Cing. Naik pesawatnya lama tuh. 8 jam. Aslinya berapa sih? 6 jam ya, 6 jam. 6 sampai 7 jam. Karena pergeseran waktu sebenarnya 4 jam rute kita. Tapi nyampe di sana seakan-akan 7 jam. Karena lebih cepat 3 jam. Iya. 2 Iya jam kan? dong. 2 jam, Cing ya? 2 jam timur, tengah, barat. 2 jam. Ganti, Den. Iya. Jadi 6 jam.
Misalnya kita berangkat jam 7. Jam 7. Sampai sana jam 1. Jam 7 sampai sana jam? Jam 1. Masa sih, Cing? Iya dong. Oh ya, 6 jam. Iya kan? Emang lu hitung? Iya kan? Emang lu hitung? Bener dong. Benar. Tapi kalau lo berangkat dari sana jam 1, sampai sini jam berapa? Kalau misalnya dari jam mana? Dari sana jam 1. Saya tebak ya? Jam 7. Enggak dong. Enggak, Lebih Kalau cepat dari sana sini. Dikurangin pulangnya. 2 jam. Oh, pulangnya? Pulangnya dari sana jam 1 nih, dari Ya. Timika jam 1 sampai Jakarta jam berapa? 5. Enggak dong. Jam 3, Tin. Jam 3 dong. Lah, Tin. dari jam 1? Iya, Ntar karena udah. di sana lebih cepat. Kan jam 1 sono. Di sini kan masih jam 11. Iya. Lebih cepat di sana ya aslinya mah. Ya kan itu Nggak ada tadi. Tadi kan palasannya itu juga. maksudnya. Tadi itu maksudnya. Lagi juga. Iya, jam 1. Lebih cepat jam 1. Kayaknya durasi nggak ada yang beda, sama gitu. Cing. Mau yang nyampe, mau yang balik. Enggak, nih jam 7 nih lo berangkat. Iya, sekarang jam 7 dari Jakarta Dari ya. Jakarta jam 7, pesawat nih take off sampai Timika jam Tadi jam berapa? Jam 1. jam 1. Jam 1 ya. Oke, jam 1. Bener gak? Bener. Dari jam 7 ya? Iya, dari jam Oke. 7. Padahal perjalanan berapa jam? Perjalanan 4 jam. 4 jam. Kalau zona waktunya sama, berarti sampai jam? Zona waktunya sama. Ah, Zona waktunya sama ya? ya. Dari 7 jam. Jam 7. 11. Jalan jam 4. Jalan 4 jam. Zona waktu yang sama, kita sampai jam zona yang sama. Tadi cuma 7, 8, 9, 10, 11. 11. Karena kita zona waktunya beda. Sampai sana Jam 1. jam 1. Oke. Oke, jam 1 kita pulang. Tektok doang nih. Jam 1 dari sana sampai Jakarta jam berapa? Oke, ini mah gampang sih ya berarti. Iya. Seharusnya kan kita nyampe seharusnya kita nyampe 7 jam seharusnya. Tetap 4 jam, tetap 4 jam. Durasinya kan tetap sama. Iya. Oh, masa sih? Gini dah. Tetap sama, kan dari Jakarta ke Timika, Timika ke Jakarta. Iya. Mungkin muter lewat Tin, Australia biasanya dulu kali ya. biasanya lu paling jago lo di antara kita, Tin. Iya, terus tadi kan jam 1 dari Timika ke Jakarta. Dari Timika ke Jakarta seharusnya kan nyampe kan 2, 3, 4, 5 seharusnya nyampe jam 5. Betul. Tapi karena perubahan jam beda 2 jam. Kok iya dikorup 2 ya. Bukan dikorup, itu istilahnya negatif. Bukan dikorup. Dikurang 2. Dikurang 2 jadi jam 3 nyampe. Nah, Betul. Itu akhirnya. Iya. keren loh. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, Tin, jawab aja bahwa ini bukan bidang lo kan musik. Musik, Iya. lo kan musik bang. Kalau hitung-hitungan kan memang di luar kita ya. Iya. Nah, iya, Lo main Cing. dire kan? Iya. Iya. Main di 2 ya. Iya, main dire dua. Iya. Apa dah banyak banget ini yang pada saat video klip ada, maksudnya bukan pro kontra ya, Apa itu? persiapannya yang mendadak beda. Oh. Wah itu Cing. Di video klip. Nah, Wah, kita itu udah punya sih. video klip juga, Ci. Udah punya. Itu udah rilis. Udah rilis. Oh, nggak nunggu launching? Enggak. Oke, udah rilis. Jadi kita rilisnya itu barengan video klip sama Musik musiknya. platform. musik. platform. Oke. Nah, bikin video klipnya prosesnya gimana? Nah, Proses kreatifnya deh. Sebelumnya dah. Proses kreatifnya itu kita cari tema Tempat. besarnya dulu, Cing. Oke. Tema besarnya, udah dapat tema besarnya, berarti kita harus cari tempat yang sesuai untuk bisa kita menerapkan tema tersebut. Ya. Sambil kita paralel juga nyari talent untuk video klipnya. Nyari talent, nyari orang produksinya, baru di breakdown menjadi script screenplot. Oke. Nah, cuman ternyata di tempat kita ada miss, harus ganti tempat di H-3, H-2 ya. Amin 2. Karena tempat yang direncanakan? Ternyata tidak memungkinkan. Oke. Tidak memungkinkan, dan karena kita akhirnya udah mepet, sempet ganti skrip, ganti tema, sampai akhirnya kita discuss, berdebat untuk enggak, kita mau tetap pakai tema awal, tapi akhirnya sempet kalang kabut tuh ya. Iya. Karena tempatnya nggak sesuai. Tidak memungkinkan untuk, karena kan kita di klip itu kita ada 2 anjing kan. Nah, ternyata tempat tersebut tidak memperbolehkan untuk bawa anjing. Anjing, oke. Ya. Akhirnya kita harus cari tempat, dan
udah mepet ya. Udah mepet. Hamin 1 ya baru ada ya. Hamin 1 baru dapat tempat baru ya. Bahkan nggak sampai sehari ya. Ya, itu Lo ikut makanya gak itu. sih? Kok lo nanya kayak nggak percaya? Ada. Boleh tapi kan. Lokasinya boleh bawa lo kan? Boleh apa? Bawa lo kan itu katanya nggak boleh bawa. Enggak. Udah saya. Ini apa sih ininya? Konsepnya, video klipnya? Lo yang jelasin coba Oke, konsepnya. kalau konsepnya ini sebenarnya tentang nggak jauh-jauh dari romansa ya, Cing ya. Anjay. Kan romansa Karena yang lagunya aku sayang kamu, aku sayang you. Iya. I sayang you. Cuman dia bisa jalan bareng dengan seorang wanita atau enggak kebalikannya. Tapi pada saat dia ingin menembak, ternyata dia sudah punya yang pasangan. Jadi sia-sia dia mendekati, dia hanya mengira-ngira bahwa dia yang Suka juga sama lawan jenisnya. Ini lagunya. Iya. Oke. Dan ternyata Lawan jenisnya, oke. pada saat ada yang salah satu naksir akhirnya menyatakan untuk nembak, ya kan, Cing? Minum? Menyatakan untuk nembak. menyatakan untuk tembak. Ternyata yang ditembak itu udah punya pasangan gitu, Cing. Makanya ada lirik tapi sayang disayang meski semua melarang. Sayang disayang masalah pun datang. Sayang disayang kau sudah ada yang sayang gitu, Cing. Ini di sol ini Sol katanya nih. kayaknya lo kan diri. Sol nih. Coba diri deh. Sol Itu di 5. 5 iya. Ini kan lo di 2. Ray tadi. Tapi kalau di situ main nadanya di do sebenarnya. Kayak bener aja. Kayak ngerti aja. Kayak pitch perfect gitu. Tahu nih. Kayak lagi ngobrol sama Erwin Gutawa. Tapi spontanitasnya Dustin ini kepake loh, Cing. Baik di panggung maupun di recording. Jadi untuk single kedua kemarin kita ada bener-bener spontan ya. Kita nggak siapin lirik, jadi kita siapkan part musik kosong. Yang lain tuh udah kita isi liriknya. Terus aku sama Dustin kita masuk improve isi. Dan itu jadi, Cing. Dan menurut kita itu oke dan di-approve sama produser kita. Itu yang akan kita pakai untuk di single kedua. Bener-bener spontan. Lo gokil musikalitas lo ya itu berarti ya. Ini, Cing, ya kan. Bawaan kita yang emang sering nonton musik-musik dari penikmat sehingga jadi pengguna sekarang. Pengguna, user. User. Pengguna user. Jadi user. Dari penikmat lo jadi pelaku dong. Pelaku. Jadi pengguna. Jadi kayak kartu ya. Provider. Kartu provider. Dia gini sendiri dia. Aduh. Dia kalau kayak gini ada labelnya nggak sih? Kita Atau indie Nah, atau gimana sih? sebelumnya kita memang sebelum kita rilis awalnya kita mau masuk label. Oke. Ada beberapa label yang udah nawarin lah. Oke. Dan salah satunya label-label besar ya. Iya. Di industri musik. Cuman akhirnya setelah kita meeting bareng manajemen, kayaknya kita indie aja deh gitu. Oke. Karena pasti kan kalau di label kan banyak peraturan yang Iya. ngebentur akhirnya ide-ide kita, kreatif kita ini nggak bisa kan gitu kan. Akhirnya kita bikin lah jadi HHC Record. Ini record label recordnya dibikin memang untuk mengakomodir hura-hura ini. Iya. betul. Iya. Dan HHC. HHC. tidak menutup kemungkinan kalau besok kita akan punya project-project di bawahnya ura-ura klub yang lain untuk masuk di dalam label HHC misalnya. Itu gitu. bisa kesana nanti, tapi kita belum siapkan itu. Iya. Rencana launching bikin album juga? Ya pastinya kalau udah Pengennya sih, pasti kan- semua musisi pasti pengen ya, Cing. Betul. Tapi untuk sekarang kita coba untuk running kita keluarin single dulu, single gitu. untuk tahun ini yang udah pasti sih 3 single. Ada 3 Minimal single 3 rencana. single lah tahun ini kan. Ini ngejar. bahkan sebulan kemudian, ini kan baru rilis ya.
Rilis. Sebulan kemudian nanti akan rilis single kedua. Jadi kita coba Juli. estafet di tiap bulan kita Juli keluarin akhir single, atau ya. Agustus awal. Dan lagunya udah kita lagi matengin ya, lagi digodok. Ya. Musisi sekali, Cing. Dimatengin musiknya. Produktif banget dia nih. Lagi Lo ada digodok. kesulitan nggak sih, Tin, waktu proses rekaman ini? Nada yang emang harusnya nada sebenarnya langsung kita nangkep ya Cing ya. Cuman apa ya kadang kosakata kita yang kebalik-kebalik gitu atau enggak artikulasi kata yang Kosakata kebalik-balik maksudnya kan ada lirik. Tapi ada lirik pun dia punya penyebutan sendiri, Cing, susahnya kadang. Oh. Di lagu kita yang I Sayang You ini kan dia I Sayang You. Yang part ref gimana? sayang yang yuk. I sayang you, you tak ingin I. Harusnya tapi I tetap sayang. Kalau sama dia bukan, dia ngebacanya tapi AI tetap sayang. Dan itu akhirnya yang kita pakai. Jadi bukan I tetap sayang, AI tetap sayang. Jadi ada beberapa take vokal yang mungkin kepleset ya akhirnya, tapi ini Itu jadi diambil aja. Karena itu diambil ciri, ya. kita Ya. anggap ciri khasnya Dustin dan kita bisa menerima. Banyak sih yang kita nggak bisa terima, Ci. Iya, pasti. Pasti. Jadi begitu Bang dia sama ini. Kamu nggak berasa? Wah, kacau dia. Dan kayak gini menutupi terlalu majas ironi kalau kayak gitu. Majas ironi. Ya ada apalagi kesulitannya selain kosakatanya itu? Saya kosakata. Cuman sebenarnya itu aja nada sih. Alhamdulillah gampang dapatnya, Cing. Tempo ya Wale. Tempo Suka lari-lari temponya gitu loh. tempo lari enggak juga. Bisa. Ya napas, Cing. Napas buat apa nih nyesuaiin bagaimana yang pas tinggi, bagaimana yang pas middle. Tinggi. Nah makanya itu sekarang Udah siap untuk denger rendah, tiba-tiba dia keluar rendah. Sialan banget lah. makanya itu sekarang Ura-Ura Club ini empat-empatnya lagi mau belajar vokal. Oh. Akhirnya Iya. dengan Panggil kayak coach. coach kita. Panggil. Udah mulai belum? Lagi pitching, lagi mencari. Mencari siapa coachnya. Siapa Iya. coachnya. Karena harus diakui bahwa kita kalaupun kita mau belajar, ya kita harus benar-benar dari beginner. Iya, Nggak bisa dari menengah ke atas. Kita harus Iya, iya, benar-benar dari beginner karena gimana pun ya mungkin kita belajar vokal bukan untuk bisa menjadi Afgan atau Vidi Aldiano, tapi Judika. berat juga dong. Bukan Afgan dia. Jadi Alpha Singer. Cuman untuk bernyanyi yang bener aja, Cing. Betul, apalagi lu udah punya lagu sendiri kan? Iya, Cing. Artinya orang ekspektasinya apa yang dia denger di digital platform. Karena nggak mungkin lip sync terus kan. Iya, gitu. Lo akan live nyanyikan lagu itu. Iya benar. Tapi kalau live kita sih masih ngeraba-raba, Cing, untuk bisa yang benar-benar masuk suara gak ya, masuk suara yang sopan gak di telinga orang gitu. Kalau sopan kan enak berarti dia bisa nikmati ya, Cing ya. Iya, suaranya sopan banget sih gitu. Kalau enggak agak ini. Itu apa sih definisi suara sopan itu apa sih? Definisi suara itu ketika Anda membawain kata-kata tersebut disampaikan oleh nada-nada yang sehingga orang itu menerimanya dengan cara joget. Dengan cara joget. Kalau lagunya sedih, tapi Ayo. suaranya sopan, Kalau lagu sedih, suara sopan. Iya. Apakah dia joget juga? Apakah kalau penonton nggak joget artinya nggak sopan? Diam bentar, diam gini. Tangannya goyang tapi. Kan lagu sedih, masa goyang-goyang gini? Kan di remix. Oh iya, biasanya orang lagu sedih begini, Cing. Gini. Nah, iya nikmatinya gitu. Mainnya di do semua, karena kan harus nada rendah. Do sama dengan C berarti. Do sama dengan C. Do sama- Lo mainnya di do sama dengan C. Do sama dengan C. Pernah nggak main do sama dengan gis? Pernah. Do sama gis. berat tuh. Ada. Do sama gis. Iya. Siapa Cing? Kok siapa? Enggak. Tadi tuh Enggak, gis ini siapa nih? gis ini ada antara G sama A. Antara G sama A. Nah itu ada gis di situ. Itu ini G crash. Oke, keren. Itu turun
itu lebih dekatnya ke turun dari C. Oh, kita mainnya yang to the point. Oh, yang hanya tuh. Iya, poin-poin semua. Iya. Kalau yang setengah kayak gitu belum kita. Belum ya. Karena kan harus kayak macam kita misalnya ini apa namanya? Yang sirkus yang nakinan. Terapis. Yang bukan yang dari tongkat ke tongkat lain. Iya, itu ada tuh. Iya. Kalau kita langsung yang gitu-gitu. Iya, dari tongkat ke tongkat lain itu tongkatnya harus kena, bukan yang nggak kena. Kalau nggak kena, otomatis kita malah, ya itu cing, khawatirnya gitu. Jadi harusnya yang point on point. Point on point. Oh, Iya. fokusnya di point on point. Jadi jangan sampai nggak kena. Jangan sampai nggak kena, gitu. Harus kena supaya orang itu sampai apa yang dimaksud sama orang itu. Oke. Dia Nada mayor berarti. Dia berarti nggak suka main di nada minor. Nggak suka. Nggak suka lo, Iya. lo mayor. Teddy. Ini kalau hura-hura nih ya punya perform. Itu durasi berapa lama biasanya? Kita tergantung ya, kalau di festival musik kan line up-nya banyak. Iya. Pasti 45 menitan gitu-gitu. Kalau Di bar acara gathering 60 menit, 45 sampai 60. Tapi kita maksimal rata-rata 75 ya. Iya, 75 menit ya maksimal ya. 75 tapi itu teramat jarang kita ya. Teramat jarang. 45 di 60 mainnya. 45 di 60. Oh iya. 45 sampai 60. Iya, 45 sampai Di 60. 45 sampai 60 bukan 45 di 60. 105 dong jadinya. Jangan nama mancing ya. Itu lo 45 di 60. Dia ada 60. Ditaruh lagi 45, 105 jadi. Dikit lagi jadi durasi film tuh cing ya. Sekitaran segitu. Iya. Tapi Mission Impossible 2 jam 30 menit. Mission Impossible. Hampir 3 Oh, jam. masih possible. Iya. Ini Endgame 3 jam. Ini 3 jam. Avenger. Iya. Iya, yang Thanos. Kabikusi Kabigum Hah? 3 jam setengah. Iya, Kabikusi Kabigum. Kabikusi Kabigum 3 jam setengah. Gua AADC 2 jam lebih. masih kecil. Interstellar Interstellar juga lama. lama. Iya. Kemarin tuh baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-10 ya cing ya. Interstellar. Ada lagi di bioskop naik IMAX. Oh, di digitalisasi lebih bagus. Lebih bagus dan tapi model main layarnya dia nggak full. Biasanya kan IMAX kan bisa ngambil full. Dia ngambil tetap yang nggak full karena dia ngambil sorotan dari kaca filmnya yang dulu. Kaca film. Apa? Vikul. Iya. 3M. Solar guard. Pikul. Lo kaca film. Iya. Dia beli sendiri, orang dia ngomong kaca film, gue tinggal maraknya doang. Enggak, Mas, Interstellar bikin dari kertas ngomongnya kaca filmnya beda. Enggak, masa dari pikul. Interstellar dari pikul. Kacau. Dia lo kacau, lo yang kacau. Ya apa gue yang kacau, orang lo bilang kaca film. Ya. Oke, dari 45 di 60 itu, lo berapa lagu lo bawain? Full, cing. Semuanya nih? Semua lagu lo ikut nyanyi? Semua lagu ikut nyanyi. Semua lagu, alhamdulillah, cing. Musisi. Walaupun yang Jawa-Jawaan kita juga akhirnya dari yang nggak bisa akhirnya jadi bisa gitu. Kan kadang kan itu kan bahasa beda ya, bukan bahasa nasional. Kita harus bawain bisa juga. Mau merek kadang juga. Oke. Lagu-lagu yang bisa Kita waktu di Timika bawa kita sengaja bikin setlist lagu Timur juga. Timur. Iya, menyesuaikan, selalu menyesuaikan. Misalnya besok anak sekolah, kita menyesuaikan apa aja nih yang akan dibawa. Jadi setlistnya bisa dirubah-rubah yang emang udah ada nantinya. Misalnya audiensnya anak sekolah. Oke. Lagunya apa aja, Tin? Statue kan lagi rame. Oke, Statue. Tembak-tembak langit. Tembak-tembak langit. Heeh. Ada lagu Itu tembak-tembak. remixnya Reza Arab yang Iya, cing. Yang Itu harus lagi. dibawain. Oke. Ternyata pada saat tampil pas lagi anak sekolah, dia udah request gitu dan kita udah nyediain lagunya. Jadi udah riset ya? Udah riset. Lo riset dulu ya. Riset dulu. Ya, audiensnya siapa, lagu yang cocok siapa, apa gitu. Benar. Sama waktu itu yang isinya waktu di Bekasi, yang di Gor juga kita nyesuaiin juga ya, yang karyawan. karyawan. Oh, iya. Tapi karyawan itu kan memang
bisa kita bilang karyawannya juga karyawan middle dan biasa kalau dia middle lebih banyak, lebih luas range lagunya tuh enak. Mau lagu atas, lagu bawah masih masuk semua. Benar. Ya. Yang susah itu waktu kita di Timika waktu session yang Pertama. kita ada 2 session tuh, Session pertamanya itu ada dirutnya, ada dirut, ada orang-orang dari luar negeri, ada jenderal TNI, dan aku kan biasa joget-joget ya, pas lihat ada jenderal jadi agak agak pelan kaku tuh gitu jogetnya. ya. Takut salah. Lebih ke poco-poco jadi. Karena kita musik kenceng, mereka tetap tetap cuman kelingking aja megang mic gini-gini. Iya. Oh berarti tingkat kesulitannya cukup sulit ya? Iya. Karena kalau misalnya band, lo mau audiensnya siapa ya gue bawain lagu gue aja. Iya. Kalau ini harus menyesuaikan audiens. Harus menyesuaikan Dan audiens. kita nih lebih ke yang ada penontonnya, Cing. Jadi kayak misalnya kayak dulu kan pas COVID itu kan banyak banget tawaran untuk live di radio kan. Iya. Nah itu tuh kita nggak pernah mau ambil. Oh. Karena bingung kan untuk bawainnya. Dan sedangkan musik kayak kita ini kan harus ada penonton yang joget. Yang joget ya, ikut nyanyi. Iya, ikut joget, nyanyi, ya. seru-seruan gitu. Itu malah jadi energi buat kita ya. Iya. Kena banget itu Kalau di ada situ. yang ikut nyanyi atau ikut joget. Sering juga ya ada kayak acara corporate 5.000 orang duduk tapi ya gitu ya. Cuman diem. Nah itu kurang jadinya kitanya ya. Itu 45 menit rasanya setahun, Cing. Iya, ada tuh. Kayak kita stand up nggak ada yang ketawa. Iya. Itu. Kadang juga pengaturan meja itu menentukan juga. Kadang kan kita diundang ya, kita nggak bisa intervensi style mejanya mereka. Iya. Tapi ketika itu dibikin di round table, Nah itu berat pasti. dan Wah, orangnya itu tidak saling kenal satu meja, wah itu berat banget. Harus ada yang mempelopori diri, Betul. joget, Nah, iya. gitu. Jadi kayak kerasa kadang panitia minta kita mingle apa gimana. tapi Akhirnya agak ya susah. kita yang inisiatif untuk mingle biasanya. Karena kalau satu meja mereka nggak saling kenal, itu biasa saling jaim kan tuh. Iya. Itu susah banget tuh. Apalagi untuk joget ya. Dan udah mingle pun mereka nggak mau diri. Karena mungkin jabatannya tinggi kan gitu ya. Gitu. Nah itu yang selalu buat kita tuh kayak aduh lama banget ya habis ini durasinya gitu. Iya. Ada pengalaman unik selama manggung nggak, Mas Dustin? Oh, ada, Cing. Ini kita yang dari Pekanbaru apa yang mana? Oh ya, tahun baru menarik. kemarin unik. Pekanbaru juga menarik. Baru apa? Yang Pekanbaru dulu ya. Pekanbaru kasih tahu dia Cing di Wus celananya kedodoran ampe nggak sempet naikin. Iya, saya untuk Kasih taung kronologisnya teh. jadi Oh, Wus Pekanbaru kan Wus Bandung. Nah, Gimana? Nah, ya. Gue lagi bingung. Kayak lagi ngasih jawaban. jadi di mana pas lagi di Pekanbaru itu kita ngejar mau ke Bandung. Dalam sehari kita ada 2 panggungan, Pekanbaru dan Bandung, Cing. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Di Pekanbaru jam Pagi. Di Bandung jam Jam malam. Oke. Jam 7-an lah. Jam main. 7-an. Oke. Nah, kita kelar jam 10-an tuh ya. Di kita Pekanbaru. Pekanbaru kelar siang sebenarnya. Siang, jam 10, jam 11. Jam 11 tapi kayak harus ada ramah-tamah sama panitia lah gitu, foto-foto gitu. Iya. Itu pesawat kita sekitar jam 1 kurang lah, tapi delay 15 menit pesawatnya jadi jam 1 gitu. Iya, akhirnya kita pesawat yang baru ke Jakarta delay jam 1 lewatan dah. Kita pas tiba di Jakarta itu kita keburu-buru Berarti ke Halim loh. di Jakarta di Halim. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Dapatnya Cing. yang jam paling cepetnya Di Soekarno-Hatta, Cing. Oh, Karena oke. yang Halim adanya yang sorenya. Oh, ya, oke. akhirnya dapat ke situ. Terus kebetulan kita akhirnya dari situ kan kita turunnya juga di Terminal 3, Cing. Oke, Yang jauh. emang jauh kan. Jalannya jauh ya. Ada yang megang bawa-bawa alat juga kan. Ah. Nah, di situ kita udah mau berangkat, tiba-tiba ada yang masih ketahan boker ya. Tahan boker. Jadi ada kru, Jadi ada satu kru kita yang udah kebelet lah. Ya, oke. 15 menit lagi, kita ngeliat jam nih. Kita ngeliat jam Takaran, kalau ke sana 15 menit lagi kandas, ya berarti itu Telat. udah akan telat tuh buat Oke. ke Bandung. Kita gambling ya pada saat itu juga. Kok langsung main gaple lu? Gambling. Gambling. Iya. Dah
Pas jalan, akhirnya kan ketemu kumpul-kumpul sama kru yang emang udah nungguin. Di situ kita langsung pakai high-es dan di patwal. Pas patwal, kita jalan, kita lihat jam, memang lebih cepet Cing ya. Tapi makin mepet untuk mendekati waktu mereka jalan. Pushnya. Udah, wah. Jadi tinggal dari 15 ke 3 menit. 3 menit lagi kalau kita telat, kita udah ketinggalan. Jalan-jalan pas nyampe udah di Halim, wush. Di situ mereka udah naik, wushnya udah tutup. Wushnya udah tutup pintunya. Kita semua lari mau bawa ini. Jenda bawa gendolan gini. Isinya ayam. Nanti itu punya cerita sendiri tuh, Cing. Itu ada cerita sendiri, Cing. Cerita dulu. Jadi bawa gendolan. Yang lain bawa alat, saya bawa ini kiri kanan. Terus jalan ya kan, pas jalan sampai orang yang ngurus telepon, ini masih ada penumpang lagi, dibuka lagi. Jadi dari satpam di bawah yang nerima kita nelpon ke masinis, masih ada yang baru datang nih. Jadi dibuka lagi untuk kita masuk. Dan itu belum duduk, kereta di jalan. Pas masuk, alhamdulillah kan Cing ya, kita baru nyari-nyari tempat duduk kita, kereta jalan tuh. Pas kita jalan, sepanjang jalan saya full, kan saya pakai baju kodok ya. Melorotnya kan kesini semua, boxer segini. Nih. Susah dong lo lari. Iya. Gitu Cing. Gini Cing. Jalan gini Cing. Ngelewati penumpang lain. Suka duka musisi. Atasnya pakai kaos. Atas kaos, bawahnya boxer. Segini lagi Cing. Iyalah kalau segini legging. Ya betul yang segini. Gak usah lo sebutin, gue tahu bukan begini. Kan akhirnya kan lewat penumpang ke penumpang ya. Wah kalau udah dapet lega banget, tapi satu masih ada yang keganjel. Kita laparnya bukan main Bang. Betul. Karena belum makan ya. Itu bawa ayam. Dimakan ayam. Itu jadi di sana ada orang yang mungkin dia tahu aku dari medsos, nyamperin ke hotel, ngasih oleh-oleh. Oleh-olehnya tuh isinya makanan Hasan lah, tapi kardus gede. Sementara kita kan udah bawa koper juga, jadi aku tuh kayak orang mudik tuh Cing, lari-lari. Mereka juga yang udah di Bandung, kesel lu masih sempet-sempetnya lu beli oleh-oleh. Bukan gua yang beli, ini kan titipan orang kan jadi amanah kan, nggak bisa ditinggal gitu. Jadi aku bawa, aku kayak begini, dan kita semua bawa-bawaan tuh ribet. Tapi alat-alat udah berangkat duluan. Barang sebagian udah ada yang di Bandung, tapi karena kita jadi bagi 2 tim produksi kan. Iya. Tapi ada alat yang tetap kita bawa dari Pekanbaru, nah itu reward. Tapi setelah lapar makan terus kita duduk dengan bangga, akhirnya kita bilang ya. Cuma nggak berasa Bang, baru kelar makan udah kelar lagi kan. Udah nyampe sana. Iya. Tapi kan kita ngomong tuh bangga. Akhirnya kita ngerasain yang Boril rasain ya kan. Iya. Musisi. Musisi. Dan belum sampai situ Cing. Kita udah dapat kendaraan, akhirnya kan kita dapat sampai situ. Dan bukan hanya itu Cing. Bukan belum sampai situ. Belum sampai mana? Dan bukan hanya itu Cing. Cocok Cing diangkat jadi pembawa berita. Karena dia tahu kosakata. Sebenarnya lo ngetes kan? Lo ngetes kan sebenarnya? Iya, akhirnya reguler Cing. Oke. Senyum aja. Oke, ternyata ada apa lagi? Ada apa lagi? Kita akhirnya kan mesen ojol nih. Dan nyari lumayan lama. Karena ada yang debat antara naik motor atau enggak mobil. Ini orang banyak, ada yang pada kecapean, ada yang mau naik motor lebih singkat. Cuman sebenarnya deket Cing ke venue ya, paling berapa menit Cing? Nggak nyampe 4 kilo lah Cing. Nggak nyampe 4 kilo. Pas di deket yang masjid yang dibangun RK apa? Al-Jabar. Dekat Masjid Al-Jabar, itu macet panjang buat ke venue. Akhirnya dari situ kita ngelangak ini nggak jalan sampai 5 menit sampai 7 menit gitu-gitu. Jalan kita. Kaki. Akhirnya kita turun, cari ojek pangkalan. Dari ojek pangkalan kita akhirnya. Emang ini masih memburu waktu di sana, udah mepet juga waktu. Udah mepet juga. Banget. Udah mepet. Tadi kita nyari ojek pangkalan, sebagian tetap karena kita udah booking taksi juga, sebagian tetap naik taksi yang bawa barang kan. Nah kita yang kebetulan waktu itu akomodasiin yang harus cepet nyampe sama Anggi, kita naik motor. Itu udah lewat maghrib lebih. Isya. Jadi pas datang tuh langsung siap-siap naik panggung langsung. Iya. Karena harus tampil jam
habis Jam 7 maghrib ya? lah, jam 7 kurang, Jam 7 sebelum kurang. sebelum isya lah itu. Bahkan kita maghrib yang masih di Aljabar, maghrib lewat dikit. Masih di Aljabar itu, Cing. Waktu maghrib itu. Maghrib lewat Kalau dikit. maghrib lewat dikit, lo ada di Masjid Al-Jabar. Di depannya itu. Pas. Lo lihat. Maghrib lewat dikit. Tapi nggak Al-Jabar gitu. Lo lihat jam saat itu. Kok bisa sepasti itu lo? Enggak, udah kita pas lewat Aljabar itu udah ajan juga. Udah gitu ajannya udah lewat dari 5 sampai 10 menit lah. Berarti kan lewat dikit kan? Iya. Dari yang maghrib dikumandangkan. Iya. Nah, azan jadi maghrib dikumandangkan. Buka puasa lah, pas tuh. Iya. Ya. Pada akhirnya kita nyari yang tadi tuh motor, ojol. Nemu tuh. Nemu? Siapa yang nemuin tuh waktu itu? Aku Ya, yang enggak. keluar dari taksi. Depan, Cing. Itu juga harus jalan dulu tuh, Cing. Jauh, Karena kita mau aplikasi juga udah lama Iya. nyarinya. Ada nyari yang pangkalan Ada. untungnya. Tapi itu juga akhirnya dia tunggu dulu ya nyari temennya karena kan kita harus bertiga nih naik Iya. motor. Harus 3 motor. Harus 3 motor. Oke. Selamat tapi sampai semuanya selamat nih. Penonton nggak ada yang tahu hiruk pikuk lo tuh. Nggak ada yang tahu, Cing. Kayak seakan-akan nggak ada apa-apa udah. Ini kalau lagi di film tuh ada lagi scene penonton nunggu udah hore. Yang sini masih gitu-gitu. Iya. Anjel, Nggak ada. real bener lo. Boleh. Iya kan? Queen juga gitu, Cing ya? Queen ya, Queen juga gitu. Tapi cuci muka. Iya. Iya kan? Lancar semuanya tapi. Alhamdulillah ya. Lancar. Lancar. Dan itu terjadi lagi pas tahun baru kira-kira kayak gitu juga. Cing. Sama, Cing. Tahun baru 2 juga. Tahun baru 2. Tadinya mau 3. Dua-duanya main malam. Dua-duanya main malam. Dua-duanya pas Tahun baru. countdown. Enggak. Untungnya yang satu bukan countdown. Kalau kita amuba bisa. Membelah diri. Iya. Oke, iya. Kayak begitu juga, lain kota juga. Enggak, untungnya di satu kota karena jedanya itu cuman 2 jam itu, Cing. Oke. Dan tetap harus naik motor kita karena malam tahun baru, jelang malam tahun baru pun udah macet kan pasti Iya. jalanan. Motor yang disediain 9, Cing. Saat itu. Berapa? 9 motor. Oh iya bener. Jadi kayak 10. Ya. Iya, tapi jari saya yang angkat yang jempol dulu. Oh, oke. Disediain, memang udah disediain panitia untuk Nggak disediain panitia. sendiri, produksi sendiri. Produksi, Udah kita nyiapin. manajemen yang siapin. Perutnya ada yang nyiapin di depan sana. Jadi pas kelar manggung nggak usah Nggak banyak bertele-tele lagi, langsung ngambil perkakas ya kan ya. Perkakas. Dan Obeng tang. Lo nukang. keluar dari venue, Ah. langsung ke depan G-Expo yang sananya lagi, Cing, yang keluar dari parkiran, Ya. dapat motor, gas. Ke menuju Mana? Sedayu Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Khawatir yang pertama macet ngeri karena kan malam tahun baru, Ya. ya kan. Yang kedua jamnya nih nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya karena kan ada countdown. Kita yang megang countdown saat itu. Oh, di Sedayu, yang panggung ya. kedua ini justru megang countdown. Ya. Dan yang ketiga alhamdulillah kayak gitu. Dan kita dapat istirahat pas di sana, Cing. Lebih enaknya di yang di Sedayu. Ternyata kita ojeknya nemu jalanannya nggak macet, jadi Iya. nggak lewat jalan umum gitu sih. Oh, jadi masih ada spare waktu di sana sebelum naik. Jadi seru juga ya pengalamannya udah kayak anak band beneran ya. Bener, Cing, kan emang bener. Hah? Biodata saya aja di IG jadi musikian. Musician. Yes, Musician gitu maksudnya. musician. Lu udah musikian lu sekarang. Jadi lu udah menganggap lu nih musikian. Ya dengan Udah punya lagu ya masalahnya. satu alhamdulillah lagu. Dua ada cerita-cerita begini yang memang saya alami. Hanya musikian lu yang punya kayak begini. Iya, Cing. Ya kan, berondong petong bawa alat segala macam untuk kesana gitu. Benar. Dan Pengen bikin grup WA karena sama Boril, sama Vokalis. Eros. Grup vokalis. Iya, grup gitu. Nah, lu tergabung visi apa misi lu? Apa aksi? visi dan aksi. Kalau misi lewat doang. Iya. 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 Misi lah tuh, misi. Iya, Bang. benar. Lu tergabung dalam visi atau aksi? Kalau saya Dalam menanggapi kisruh belantika musik Indonesia ini. oke. Kalau saya di aksi sih, Cing. Sebagai pencipta lagu loh. salah lo. Pencipta lagu, aksi pencipta lagu. Oh, aksi. Berarti visi saya.
Gampang amat. Mending kita sisi. Diri di dua sisi ya. Mending kita yang misi aja misi. Makanya yang misi lebih pas. Sopan di telinga Nggak, masalah juga. kalau mereka pun di dalam forum, kita ada di situ juga cuman buat misi sih. Iya. Iya, makanya. Lanjut Bang. Jangan ganggu kita, Bang. Koreo juga ada di... Ada. Kita udah berapa kali dah kita untuk pelajaran koreo? Waktu Ya beberapa kali lah. Jadi kita udah memang kayak ada setlist baru nih. Ah, baru deh kita pikirin koreonya gitu. Yang bikin siapa koreo? Sendiri aja. Halo. Biasa kita janjian sih, Cing. Ah. Janjian terus kita bikin. Ada koreo yang bareng di beberapa lagu. Itu nggak di semua lagu. Tapi ada koreo yang Dustin punya sendiri ciri khasnya. Itu di video klip kita ada tuh. Oke, koreonya. Koreo robotnya dia. Kalau aku koreo goyang ombak misalkan. Itu ada punya koreo sendiri yang adanya di lagu tertentu. Tapi kayak misalkan push your hands up in the air. Nah, itu kita bareng. Bareng-bareng. Atau pas di lagu ska, boy band, kita itu bareng. Oh, ya. Jadi udah dikonsepin bener lah ya. Ya, Bener-bener nggak berjalan gimana nanti di panggung nggak? Iya, Semuanya ada konsepnya. Udah terkonsep emang bandnya emang udah terkonsep. Oke, ya. Tin, ini gue mau nanya sama lo saat terakhir nih, Tin. Lo itu yang membuat gue berpikir katanya kalau di airport itu waktu terasa cepat. Waktu terasa cepat. Emang benar, Tin? Lo yang ngomong nih ke gue nih. Oh iya, benar, Cing. Iya. Karena Apa sih yang menyebabkan kalau di airport? Pikiran- Jadi gue pernah nih di satu kota, Bang Dustin. Pesawat gue jam 10, pesawat dia jam 1. Tapi dia mau berangkatnya bareng mobil rombongan gue jam 8. Gue bilang, kan lo masih lama, Tin. Enggak, kalau di airport waktu itu terasa cepat. benar. Apa? Yang bikin kan tetap sama waktunya. Apa yang terasa cepat? Satu, kita pikiran nggak kosong. Karena Pikiran nggak kosong. kiri kanan rame sama orang. Ya kan ya, lalu lalang aktivitas orang. Jadi kita ke trigger mulu orang ngapain sih? Padahal kita nggak harus tahu juga kancing ya. Lo jadi ke-trigger ya oke. Yang kedua, kita dibikin nyaman karena bandara itu dingin, adem gitu ya kan ya. Enggak ngeluh panas atau segala macam. Kalau ngeluh panas segala macam kan berarti ada kejanggalan di diri sendiri dan ngerasa suasana terasa lama gitu ya. Dan yang ketiga, karena encing salah satu orang yang teman ngobrol yang bisa TikTok. Iya kan, Cing? Kan nggak usah. Tapi kan nggak di semua bandara ada cing ada ada. dulu ya. Oh iya. Oh iya. Baru sadar lu selama ini kalau lagi di airport ada gue. Adanya di Herlino. Iya. Berarti Iya lagi. Yang pakai baju koki. Nah, yang pertama itu yang tadi yang saya bilang jelasin, ke-trigger sama orang. Yang kedua dingin ya kan. Dan yang ketiga, kita banyak aktivitas yang pengen dieksplor karena kadang-kadang kita di bandara kepo. Walaupun misalnya kita tahu di depan Periplus, di depan ini tempat-tempat makanan ini, cuman itu cing lalu lalangnya yang kita berasa di mall dah. Kita nggak ngeliat jam, tapi kerasa tiba-tiba wah udah jam segini, kita ngerasa kayak gitu. Bener gak, Cing, ngerasain? PS disediain, kursi pijat ada, terus fasilitas semua di situ ada semua di bandara. Sama kayak ngopi sebentar juga, akhirnya nanti kerasa wah udah jam segini nih gitu. Ya kan, Cing, nggak? wah udah jam segini nih. Gitu doang. Wah udah jam segini. Atau dipanggil aja ya. Iya. Penerbangan segini boarding gitu. Benar. Iya. Tapi ngerasa itu gak, Cing? Ke-trigger. Akhirnya gue, benar juga kata Dustin ya. Kok nggak berasa ya gitu. Benar. Iya. Akhirnya balik bareng lagi, Cing. Iya akhirnya karena gue delay. Iya. Akhirnya gue bareng. Iya. Akhirnya gue malah bareng sama dia. Jam 1 juga. Akhirnya nemenin dia ngobrol sama dia. Dari jam 8 sampai jam 1 ngobrol sama dia. Tapi buat Cing Abdul berasa banget tuh berarti. Iya, ini ngobrolnya sama lu di bandara.
Pas banget makanya roti mantau ya, Cing. Mantau, betul. Iya, enak Cing ya. Itu di mana, Tin? Kita Kalimantan. Balikpapan. Oh, Balikpapan ya. GJLS waktu itu. Oh iya betul. Iya. Ketemu Aji Alwi ya? Ketemu Aji Alwi. Makan seafood. Iya sama dia. Makan seafood. Yang awal Cing, enak banget Cing. Iya, yang lauknya belum datang, nasinya udah habis. Itu kita. Pada lapar pada. Iya, yang sama kangkung doang ya. Iya. Lauknya udah belum datang ya. Oke, Hura-Hura Club, terima kasih sudah hadir sini. Lagi banyak. Semakin bersinar, Amin. semakin mewarnai musik Indonesia. Amin Cing. Nanti launchingnya berjalan lancar. Amin. Satu lagi Cing. Oke. Kita ada di nominasi mana? Belum. Belum. Jangan ngasih beban, itu bebannya buat kita. Belum ya? Belum, Cing. sabar. Lagi apa? Tadi. Ya, sabar aja pokoknya. Ada sebuah nominasi penghargaan untuk musik. Untuk musik. Iya, kita lagi coba masuk ke sana. Karena memang udah diseriuskan karena ada single ini ya, Cing. Karena ada single ini ya. Langsung ngerasa bersalah. Rahasia band ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, berkah selalu ya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.